Halo pendengar dan penonton RRI Net. Bersama podcast RRI Manokwari, saya Tesalonia M. Weser bersama guesternya kita dalam podcast pada saat ini. Ada Nanes Awarawi. Halo kami, selamat sore. Hai, lama nian tidak berjumpa ya. Iya benar sekali. Berapa lama ya? Dari 2022 ya. 2022, hampir 2 tahun. Pokoknya setelah dari sini kuliah, 2018 setelah dari Unipa selesai, itu pulang ke Sorong. Nah, ketemunya kita lagi ini dia sudah berpredikat sebagai mahasiswa yang berhasil mendapatkan beasiswa. Wow. Tentunya ada proses ya untuk mendapatkan beasiswa, dan sesuai dengan topik kita yaitu tips dan trik lolos beasiswa LPDP S2 dan S3 baik dari dalam negeri sendiri dan luar negeri untuk tahun 2024. Berarti pengalamannya Nanes di tahun-tahun sebelumnya yuk kita kepoin ya. Pendengar dan penonton RRI Net, pasti ada di antara kita yang saat ini lagi menyaksikan podcast RRI Manokwari sedang bingung nih Kakak Nanes. Setelah saya mencapai predikat sarjana S1, mau kemana? Apalagi cari pekerjaan tuh susah banget. Sambil mencari pekerjaan atau sementara sudah bekerja tapi masih ingin menuntut ilmu, boleh. Nah, kalau Nanes sendiri alumni Unipa tahun Jadi kalau angkatan kuliahnya 2012, tapi wisudanya 2018. 2018. Dan Nanes ini juga merupakan Duta Wisata Manokwari tahun 2014, lulusan berprestasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipa. Dan Duta Mahasiswa Generasi Berencana Papua Barat tahun 2014, Guru Penggerak Daerah Terpencil di Kabupaten Mapin di Papua Selatan tahun 2019 sampai 2021. Selain itu juga sebagai fasilitator peningkatan kualitas kurikulum kontekstual Papua Tangguh. LNG Tangguh itu program dari. Oke, di tahun 2021 ya. Juga mentor Duta Genre dan Putri Indonesia Perwakilan Papua Barat. Dan yang terakhir, dia mendapatkan ini sebagai predikat ya untuk yang mendapat beasiswa. Statusnya Ya. Oke. Dan kenapa sih kepikiran untuk mendapatkan beasiswa dari LPDP ini? Sebenarnya sudah punya master plan ya dalam hidup. Jadi waktu kuliah sudah pikir ini 10 tahun ke depan nih mau bikin apa gitu. Jadi setelah wisuda dari Unipa sebenarnya ada bantu-bantu di BKKBN. Tidak apa-apa kalau sebut ini apa-apa. Jadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Papua Barat. Dulu itu jadi Duta Genre 2014. Terus sering aktif, kemudian bikin forum genre, akhirnya juga kerjasama dengan Pro2, ada Bisik Paduta. Jadi itu awalnya juga dari Nanes, jadi dibantu ke Kameis dengan kakak lain juga di RRI. Akhirnya program ini dari 2018 sampai bisa hari ini 2024. Setelah itu selesai, pulang ke Sorong. Kemudian waktu itu ada tes CPNS Kota Sorong, tapi karena persiapannya
belum matang karena itu ada berangkat juga ke Bekasi dan juga ada ke Bali dan persiapannya juga untuk tes CPNS ini juga tidak sempat dengan maksimal. Akhirnya tidak lolos untuk administrasi. Kemudian pikir-pikir waktu itu mau bikin apa. Kebetulan pulang ke Sorong dan ada informasi guru penggerak daerah terpencil program GPDT yang dikerjakan oleh UGM Universitas Gadjah Mada dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi untuk menjadi guru pedalaman dan ditempatkan di Kabupaten Mapi. Mapi ini salah satu kabupaten pemekaran dari Merauke di Papua Selatan. Itu hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun di sana. Mengajar sebagai guru pedalaman. Ada program yang kita kerjakan namanya Rawa Inggris dan Matematika. Jadi kita didorong untuk mendorong anak-anak asli Mapi bisa berbahasa Inggris dan juga matematika. Kemudian dari program itu hanya 3 tahun selesai, saya mendapatkan kesempatan lagi mengikuti program pendampingan atau fasilitator kurikulum kontekstual Papua. Jadi programnya sudah disiapkan oleh FKIP Uncen, kemudian mereka mencari fasilitator pendampingan di sekolah. Jadi itu ada Kampung Arandai, lupa ada satu kampung di Bintuni. Kemudian saya itu dapatnya di Fafak di 2 sekolah, itu SD Negeri Arguni dan SMP Kokas. Sebenarnya di program ini sangat luar biasa karena dari sekian ratus orang yang mendaftar itu hanya 3 yang terpilih. Salah satunya saya. Jadi banyak yang mendaftar waktu itu. Jadi saya sendiri anak Papua. Yang 2 itu dari luar. Satu itunya itu kuliahnya di luar dan lahir besarnya di luar. Satu itu orang Kalimantan, satunya itu dari Jawa. Kamu yang asli orang Saya Papua. asli Papua. Jadi kemudian informasi ini sebenarnya dapat kita punya grup alumni, banyak alumni juga yang daftar, banyak orang yang daftar hampir ratusan. Tapi kenapa saya yang terpilih gitu. Jadi itu puji Tuhan karena gajinya juga lumayan, hampir kurang lebih 16 sampai 20 juta per bulan. Kemudian mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi untuk beasiswa program LPDP ini daftarnya 1 kali. Langsung lolos. Kebanyakan ada yang daftar itu 6 sampai 10 kali. Beberapa kali baru bisa lolos. Kamu ini keberuntungan sekali ya. Tadi mendaftar dari sekian banyak hanya 3, kamu salah satunya OAP. Dan untuk program beasiswa LPDP ini kamu baru sekali mendaftar langsung lulus. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mendapat beasiswa tersebut? Tips dan triknya pasti kita harus punya track record. Track record utama ya? Track record. Jadi penting itu punya prestasi, itu juga penting. Tidak diragukan kemudian lagi ada pengalaman organisasi. Jadi untuk LPDP ini yang dicari itu kita harus aktif di organisasi. Kenapa kita harus aktif di organisasi? Karena mereka ingin kita punya jiwa kepemimpinan ini itu ada di masa depan. Bagaimana kita jadi pemimpin masa depan. Kemudian kita juga harus punya prestasi. Mereka ingin lihat kita punya jiwa kompetitif atau selektif begitu. Jadi bukan kaleng-kaleng menerima peserta beasiswa kemudian dengan progresnya biasa-biasa saja. Kemudian ada bagaimana kita punya program di masyarakat atau jiwa sosial atau volunteer. Mereka ingin lihat kita punya jiwa sosial. Waktu Nanes mendaftar beasiswa ada berapa banyak? Untuk LPDP atau apa? LPDP. Daftarnya cuma 1 kali. Iya, berapa banyak yang ikut? Daftar. Kalau untuk beasiswa LPDP ini seluruh Indonesia kan? Seluruh Indonesia. Wah. Jadi itu yang lolos waktu saya itu sampai 17.000 orang yang lolos. Jadi di seluruh Indonesia. Jadi tergantung programnya juga, program apa. Jadi LPDP ini punya banyak program beasiswa.
Ada reguler itu untuk umum, kemudian ada afirmasi. Dalam afirmasi ini juga ada bagian-bagiannya. Ada putra-putri Papua itu yang bermarga Papua, atau salah satu orang tua itu asli Papua, atau dua-dua orang tuanya orang Papua. Kemudian ada daerah afirmasi yang umum, itu teman-teman yang dari keturunan NTT, Maluku Utara, ada Sulawesi Tengah, dan juga daerah Kalimantan atau masuk dalam daerah 3T. Tanes kategori yang mana? Putra-putri Papua. Putra-putri Papua. Itu mengikuti magang dulu ada tidak? Apa? Magang untuk mengikuti beasiswa? Sebenarnya tidak ikuti tips atau triknya atau ikuti seminar-seminar atau tidak, tapi banyak belajar dari YouTube dan juga Google, otodidak. Kemudian apa saja yang dipersiapkan ketika lulus dari beasiswa tersebut? Jadi kalau kita sudah lulus beasiswa ini, kita mendapatkan program pengayaan bahasa. Jadi pengayaan bahasa Inggris untuk dalam negeri ada TOEFL, kemudian untuk luar negeri itu ada IELTS. Ada skor-skornya? Kalau untuk skor pasti sudah ditargetkan oleh LPDP, jadi mungkin di atas, kalau saya tidak salah sebut ya, itu 400 ke atas untuk TOEFL. Kalau IELTS itu 6 atau 6,5 atau 7. Jadi tergantung, kalau kita lulus juga kita tergantung negara tujuan kita mau kuliah kalau IELTS. Kalau Tanes kemarin pilihannya dalam negeri. Dalam negeri kakak. Di universitas? Di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Manajemen Pendidikan. Manajemen Pendidikan berarti kelanjutan dari disiplin ilmu S1-nya. Berarti sekarang ini lagi kegiatannya apa aja? Jadi sebenarnya ini belum kuliah juga kakak. Jadi ini ada defer, tunda kuliah. Jadi biasa kalau kita sudah lolos dan mengikuti pengayaan bahasa, itu dikasih waktu 18 bulan, 1 tahun, 6 bulan untuk kita mencari kampus. Jadi kemarin sudah 2 kali sudah daftar, sudah lolos. Kemudian karena ada beberapa alasan pribadi, jadi menunda untuk kuliah. Tapi menunda bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Siap, ya. Benar. Untuk melakukan tes atau mengikuti tes, tentunya ada wawancara juga. Ya benar kakak. Nah, wawancara bagaimana sih mempersiapkan diri kita untuk tes wawancara? Jangan-jangan belum dites sudah gugup duluan. Jadi untuk tips dan trik ketika kita wawancara, karena ini yang paling penting itu kita kenali diri kita gitu. Karena dalam tadi administrasi itu kita ada menulis esai tentang diri kita. Jadi ada past, present, future. Past itu kita menceritakan tentang masa lalu, siapa diri kita, lahir dari keluarga yang bagaimana, anaknya berapa, dari berapa saudara, kemudian riwayat pendidikan SD, SMP, SMA sampai S1 atau S2, kemudian pengalaman organisasi, pengalaman kerja, kegiatan sosial. Jadi kita bercerita tentang diri kita. Sampai status juga. Boleh sampai statusnya semua. Kemudian apa yang kemudian ada present, apa yang dikerjakan saat ini itu apa. Kemudian future, masa depan, apa yang kita tulis untuk masa depan 5 sampai 10 tahun itu mau jadi apa. Oke. Jadi dari dalam master plan-nya. Master plan itu sudah ada dalam esai yang kita tulis. Dari esai itu kita juga akan menulis kelemahan dan kelebihan kita, apa yang membedakan kita dari peserta yang lain, pengalaman yang membanggakan, pengalaman yang tidak membanggakan, sampai semua tentang diri kita itu dikupas gitu. Dalam esai. Setelah di esai ini akan dibawa untuk kita tes terakhir di wawancara. Jadi di wawancara ini tes terakhir. Jadi ada 3 tes kakak. Wawancara ini tes terakhir yang mereka bertanya seputar kita punya esai tentang diri kita tadi. Jadi untuk tesnya ada 3, tes administrasi, kemudian tes bakat skolastik itu tes tertulis online, ada bahasa Indonesia,
matematika, kemudian ada logika dan juga psikotes. Kemudian terakhir tes wawancara. Berarti ada proses ya untuk tesnya. Kemudian untuk mendapatkan beasiswa, apakah mengharuskan kita harus fasih berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya? Jadi tidak harus sih, tapi kalau kita yang mau ke luar negeri wajib bisa bahasa Inggris, basic. Karena kalau kita ke luar negeri tidak mungkin pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Melayu Papua atau bahasa lainnya. Kalau hanya tahu yes or no, itu kuliah di Indonesia. itu gagal ke luar negeri. Jadi memang karena kuliahnya juga pakai waktu, harus cepat selesai. Jadi jangan coba-coba. Jadi harus lolos gitu. Jadi mau kuliah di luar negeri atau dalam negeri itu sama saja. Yang penting kembali ilmunya itu bermanfaat atau tidak. Oke, ilmunya bermanfaat atau tidak. Sebenarnya target dari seorang Nanes itu memang untuk mendapatkan beasiswa LPDP atau memang suatu keberuntungan nih pas tes langsung lolos. Sebenarnya sudah direncanakan kakak. Jadi sebelumnya saya berapa kali tes beasiswa program ELTA, English Language Teaching Institute untuk persiapan kuliah, beasiswa dari Australia Awards itu hampir 4 kali tidak lolos. Okay. Sementara ada kerja tadi dari MAPI, setelah lulus juga sudah beberapa kali tes, tidak lolos. Akhirnya ada beasiswa LPDP. Yang tadi pengalaman tadi tidak lolos, saya harus cari tahu informasinya bagaimana, formularnya apa nih. Kalau dapat formular berarti kita bisa tahu tips dan trik untuk lolosnya. Jadi setelah itu belajar, akhirnya puji Tuhan lolos. Jadinya kamu dapat formula apa di Formula One tuh? Atau formula motor GP ini? Akhirnya kamu menemukan ya trik dan tips ya bagaimana bisa lolos mendapatkan beasiswa. Kenapa tidak pilih dari luar negeri saja? Jadi sebenarnya waktu itu iseng-iseng saja kakak. Jadi iseng-iseng daftar sih, karena waktu itu sudah daftar, asal mau pilih luar negeri ke dalam negeri. Kemudian tidak, sebenarnya sudah punya persiapan sih, tapi ada karena fokus ingin manajemen pendidikan, karena balik ke cerita kembali di FAK tadi itu program pengembangan kurikulum. Jadi saya ambil cerita dari situ. Jadi saya ingin belajar tentang manajemen pendidikan, karena kalau kita berbicara pendidikan hari ini di Papua masalahnya sangat kompleks. Sesuai dengan yang tadi pengalaman saya tadi di FAK, karena kita kalau bicara pendidikan itu banyak hal, tidak bisa habis, mulai dari fasilitas, kemudian kebijakan kepala sekolah atau manajemen kepala sekolah, kemudian pendanaannya seperti apa, guru, kemudian motivasi orang tua atau pola asuh orang tua untuk mendorong anak untuk sekolah, kemudian motivasi anak itu sendiri untuk sekolah dan lingkungan sekitar, sehingga dan juga kebijakan pemerintah tentang pendidikan ini seperti apa. Dari masalah itu akhirnya saya memilih untuk mengambil manajemen pendidikan, karena cita-cita saya ingin menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Amin. Ditunggu ya berapa tahun lagi. Atau ingin punya sekolah sendiri yang berbasis kontekstual Papua. Jadi dari mimpi itu akhirnya saya memilih untuk mengambil manajemen pendidikan. Sebenarnya mau dalam negeri atau luar negeri menurut saya sama saja. Yang penting kita bisa belajar dan implementasi ilmunya ke depan seperti dan apa. Berdedikasi kepada tanah Papua ya, pengabdian tanpa batas nih. Ya benar Kakak. Untuk anak-anak Papua generasi penerus. Dan pendengar serta penonton RRI Net, masih topik perbincangan kita di podcast RRI Manokwari, yaitu tips dan trik bagaimana mendapat beasiswa LPDP khusus S2, S3 di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kebetulan narasumber kita ini Kakak Nanes mendapatkan beasiswa LPDP dalam negeri. Sekali tes langsung lolos. Dan ketika kita mendapatkan kelulusan dari beasiswa LPDP ya, apa saja yang kita dapatkan? Include-nya apa saja? LPDP ini beasiswa full ya.
Jadi dia punya dana abadi yang tidak bisa diganggu oleh APBN atau lain-lainnya. Jadi untuk setiap tahun itu hampir ribuan orang diterima untuk pergi sekolah. Ini persiapan menuju Indonesia Emas di 2045. Indonesia harus menyulakan generasi muda atau generasi tua ya untuk pergi sekolah. Karena saya bilang generasi tua karena batas maksimal S2 itu 47 tahun, S3-nya 50 tahun. Jadi untuk minimalnya tuh bebas ya. Yang penting sudah lolos S1 atau S2. Jadi untuk kalau saya tidak salah ngomong ya, kalau lo bisa lihat di buku panduannya. Jadi setiap tahun juga LPDP punya regulasi sangat dinamis atau selalu berubah-ubah. Jadi setiap tahun itu persyaratannya beda-beda. Menyesuaikan. Terus apa yang didapatkan lagi? Dari pertanyaan itu ada, kalau kita sudah lolos, nanti kita dikasih bantuan untuk pengayaan bahasa. Jadi teman-teman gratis. Tiket pulang perginya tuh ditanggung. Dan living allowance atau uang biaya hidupnya juga ditanggung. Jadi untuk pengayaan bahasa itu untuk tadi dalam negeri TOEFL, kalau luar negeri IELTS. Kemarin di mana nih? Untuk pengayaan bahasa itu kemarin yang saya ikuti itu di UI Depok, Universitas Indonesia di Depok. Ada juga teman-teman yang dapatnya di salah satu kampus Lingua di Jakarta. Ada juga di UPI Bandung dan juga ada di Jogja, tergantung dari batch atau kita daftar pilihnya di mana gitu kita mau pengayaan bahasa. Jadi pengayaan bahasa ini ditanggung semua dari buku-buku. Jadi kita hanya belajar fokus bagaimana tips dan trik menyelesaikan soal TOEFL dan juga IELTS. Itu kita dapat buku, kemudian kita mendapat living allowance. Kalau kemarin kita living allowance-nya di Depok itu 4.700.000. Itu sudah makan, akomodasi dan juga transport. Pasti di Depok itu murah. Kalau kosnya 600 itu sudah kasur dan lain-lain sudah lengkap di dalam. Kemudian kalau beda di Manokwari pasti ceritanya lain lagi. Kemudian kita juga mendapatkan tiket pulang pergi karena dari Sorong jadi itu Garuda. Kalau Manokwari Batik atau Lion. Jadi karena dari Sorong jadi tidak endorse ya. Garuda. Jadi enak dong. Setelah itu kita pengayaan bahasa selesai. Nanti untuk beasiswanya kita cari kampus. Jadi untuk beasiswanya tetap ada. Kita mencari kampus untuk kampus mana yang kita pilih tadi. Kalau kita sudah daftar, nanti ada namanya PK, persiapan keberangkatan juga ditanggung juga. Persiapan keberangkatan ini 1 minggu. Kemudian ada setelah lolos di kampus tujuan untuk persiapan studi, ini ada 2 dana yang dikasih, dana pendidikan dan juga dana pendukung. Jadi untuk dana pendidikan itu dana pendaftaran itu ditanggung oleh LPDP. Jadi kalau kita yang daftar sendiri, misalnya saya ini kemarin ceritanya daftarnya di UNY itu pendaftarannya 450.000. Kemudian nanti bukti pembayaran itu saya simpan. Nanti di reimburse atau dikembalikan oleh pihak LPDP. Kemudian ada uang kuliah tunggal atau biaya SPP itu dari LPDP langsung ke kampus. Kemudian ada dana seminar nasional, dana penelitian tesis atau disertasi, ada pokoknya sampai selesai ya. Sepertinya full itu untuk pendanaan pendidikan. Kemudian untuk dana pendukung itu seperti tadi transportasi, kemudian asuransi kesehatan juga ada, kemudian ada dana untuk aplikasi visa untuk teman-teman yang ke luar negeri juga dikasih, kemudian ada dana kedatangan. Jadi dana kedatangan macam kita pergi kuliah gitu nanti dikasih uang kedatangan, macam mereka bilang uang persiapan untuk barang-barang kos, beli kasur kah, beli barang-barang kos gitu. Itu untuk dana kedatangan itu kalau dalam negeri 8 sampai 12 juta sekali datang. Kalau luar negeri itu 80 sampai 100 juta tergantung negara tujuan di mana kita kuliah. Tapi kalau kita sudah persiapan biasa dikasih cair 50%-nya duluan. Contoh kalau cerita teman saya namanya Katere dari Sorong, ini kuliahnya di Inggris, dia mendapatkan 80 juta. Sekarang dia sudah pencairan 40 juta duluan karena persiapan kuliah tadi. Kemudian ada dana living allowance atau dana bulanan, itu kalau dalam negeri hampir 5 juta per bulan. Include tadi makan, transport, akomodasi. Itu di luar
Living allowance-nya. Living allowance itu sudah tadi. Makan, tadi uang transport sama uang kos. Gitu. Kemudian ada, kalau yang S3 itu ada dana tunjangan keluarga. Jadi kalau S3 bisa bawa keluarga ke kota studi atau negara studi. Ya. Jadi bisa, kalau Nanes menikah sudah selesai S2 nih. S3. Lanjut S3 bawa keluarga tapi ya. Keluarga inti kakak. Oh kirain keluarga inti saja. Jadi keluarga inti besar saja. Istri atau suami atau anak kandung. Tidak bisa bawa nenek atau om, tidak bisa, atau adik-adik tidak bisa, cuma keluarga inti saja yang boleh dibawa ke negara tujuan. Kemudian ada dana tidak terduga, dana darurat, contoh kalau mungkin ada orang tua meninggal atau kejadian-kejadian yang kita tidak ketahui, tiba-tiba terduga itu dibantu. Jadi pokoknya beasiswa LPDP ini beasiswa full. Kita hanya bawa diri dan siapkan otak dan harus cepat selesai. Kalau tidak selesai ganti uang negara. Siap diri, bawa diri, tanggung jawab diri dan tanggung jawab pada beasiswa LPDP ini. Karena dana yang diberikan begitu besar dan bagaimana kita mewujudkan itu pada program-program yang sudah disiapkan oleh LPDP tersebut. Dan tidak tanggung-tanggung ya untuk pembiayaannya. Pokoknya yang penting yang dapat beasiswa nyaman, jalan. Tapi tanggung jawabnya itu yang harus dipertanggungjawab. Itu berapa tahun? Kalau S2 2 tahun kakak. Tapi tergantung dari kita. Kalau 1,5 1 tahun bisa selesai, kenapa tidak gitu. Tapi dananya itu tetap untuk 2 tahun. Dananya cepat. Biasa kalau macam kita cepat selesai dapat bonus gitu. Oh. Terus kalau kelamaan berarti biayanya ganti uang negara, tanggung sendiri. Tanggung sendiri yang sisanya. Sendiri, ya. Yang penting harus 2 tahun. Kalau 3 tahun berarti setahunnya tanggung biasa sendiri. Biasa ada surat peringatan juga. Oh, ada alarm. Jadi ada punya aturan-aturannya beda. Kemudian setiap negara, contoh kalau S2 itu beda-beda. Contoh kalau kita kuliah di Eropa, contohnya macam Swiss, Inggris itu studinya itu 1 tahun kuliah. Kalau Amerika atau Australia biasa 2 atau 2,5 tahun. Berarti beda-beda juga ya. Jadi tergantung. Kalau saya ingin kuliah di Belanda, kuliah di Prancis kebetulan ya, termasuk 8 besar. Oke, kita lupakan bolanya. Kita masih berbicara tentang beasiswa LPDP. Untuk tahun 2024 apakah sudah dibuka atau sementara? Sudah, ini di pertengahan kakak. Jadi setiap tahun itu ada 2 tahap pendaftaran. Jadi tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama itu di Januari sampai nanti Juni. Kemudian dari tahap kedua itu Juni sampai November. Untuk sekarang di tahap pendaftaran itu buka dari tanggal 19 Juni hingga nanti 18 Juli 2024. Jadi ini sudah sementara, teman-teman banyak yang sudah mendaftar. Berarti masih bisa mendaftar. Boleh kakak mendaftar. Karena ini untuk alumni yang sudah tamat kuliah, tamat sekolah belum boleh, ya. PNS juga boleh. PNS boleh ya. PNS juga boleh, TNI Polri juga boleh, disabilitas juga boleh. Jadi semua orang yang penting warga negara Indonesia, WNI ya. Bisa tergantung dari program apa yang kita mau daftar. Ya, pendengar dan penonton RRI Net, di akhir perbincangan kita pada podcast RRI Manokwari, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan terkait bagaimana kita menyiapkan diri kalau belum berencana untuk mendapatkan sebuah pekerjaan karena cari pekerjaan itu susah. Tidak ada salahnya ya untuk tes beasiswa. Salah satunya tes beasiswa LPDP ini. Mungkin ada tips dan trik. Kalau tips dan trik, 1, persiapkan diri dengan baik. Persiapkan diri itu yang pertama. Persiapkan diri dengan baik, terus macam kita punya berkas-berkas jadi sudah ada macam ijazah, KTP dan lain-lain. Jadi untuk berkas-berkas juga kita harus perhatikan. Contoh, karena ini sistem KTP, kita juga harus daftar KTP dan kartu keluarga. Pastikan kartu keluarga dan KTP itu sinkron di Dukcapil.
Takutnya kalau kita daftar menggunakan KTP abal-abal itu tidak bisa lolos. Terbaca. Kemudian ada berkas-berkas lain yang mungkin kita siapkan, ijazah juga harus perhatikan. Kemudian ada surat rekomendasi. Jadi kalau kakak dong dari PNS itu bisa rekomendasi dari kepala dinas atau kepala BKD atau kakak dong dari kementerian atau mungkin kepala RRI sini bisa memberikan surat rekomendasi untuk melanjutkan studi. Kemudian teman-teman yang fresh graduate baru saja lolos atau sudah bekerja tapi pekerjaannya tidak terikat, bisa minta surat rekomendasinya dari kampus asalnya satu atau bisa dari ketua dewan adat atau ketua lembaga masyarakat adat atau dari gereja atau masjid juga ada. Pesan untuk generasi muda. Kakak saya boleh satu informasi sebelum pesan. Jadi tahun 2023 itu setelah lolos, sedikit cerita ya. Setelah lolos, akhirnya saya berpikir gini, kenapa beasiswa ini sangat bagus dan luar biasa? Kenapa hanya sebatas saya yang dapat begitu? Jadi saya akhirnya inisiatif untuk berbagi ke teman-teman, khususnya teman-teman adik-adik yang Papua, teman-teman yang ingin kuliah. Akhirnya kita dari pengajian bahasa tadi tahun 2003 kita bikin Zoom, bikin kelas, bikin tips. Akhirnya banyak anak-anak Papua yang harus tertolong untuk mendaftar, termasuk adik-adik saya dari genre banyak yang hari ini juga lolos yang mendapatkan beasiswa LPDP. Kemudian dari situ akhirnya saya punya platform dengan teman-teman namanya Pejuang LPDP Papua. Jadi dari platform ini kita punya Instagram yang ada live sekarang. Halo, ada di Pejuang LPDP Papua. Kita memberikan tips, trik. Kita ada Zoom, cara mendaftar, cara. Iya, kebetulan saya juga masuk di grup WhatsApp. Iya, itu di banyak informasi ini. Kemudian dari Instagram ada juga Facebook. Kemudian kita punya grup Facebook sampai 4. Jadi grup pertama tuh sampai 1.000, 5.000. Dari grup kedua juga sampai 6.000. 600. Kemudian khusus Unipa juga ada Pejuang LPDP Unipa, khusus alumni dan mahasiswa akhir dan juga dosen juga ada di dalam. Kemudian ada kita, karena saya dari Sorong, kita punya LPDP Sorong. Jadi kalau untuk di Sorong kita sering sosialisasi di gereja, di pemuda, kemudian di kantor klasis, ada di kantor lurah juga kita sering, karena informasi ini sangat penting. Jadi inisiatif saya dan teman-teman untuk sosialisasi sehingga banyak anak-anak Papua dan juga teman-teman yang lahir juga teman-teman Nusantara yang lahir besar di Papua untuk mendapatkan beasiswa ini, karena beasiswa ini gratis, ini uang negara dan kita berhak untuk mendapatkan itu dan kita berhak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Siap. Pesan untuk generasi untuk pesan untuk siapapun dimanapun yang sedang nonton ini pendaftarannya masih sampai tanggal 18 dan setiap tahun tuh ada. Kalau bermimpi ingin kuliah, ingin dapatkan pendidikan yang lebih tinggi, kenapa tidak begitu? Kalau yang mau kuliah di Amerika, kuliah di Jerman, di Inggris, dimanapun kau punya mimpi dan passion, kenapa kau harus tidak menggunakan kesempatan ini dengan baik? Jadi siapa saja bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah KMI, dan juga teman-teman di sini. Yang satu, siapkan diri dengan baik, karena beasiswa ini sedikit teliti dan sedikit selektif, jadi pasti semua orang pasti bisa. Dan siapkan diri dan belajar, pasti Tuhan tolong. Siapapun bisa mendapatkan beasiswa asalkan kita menyiapkan diri sejak dini agar tidak menyusahkan kita ya dalam pendaftaran. Karena pendaftaran awal menentukan langkah selanjutnya. Benar, terima kasih untuk Nates Awarawi kebersamaannya saat ini di podcast RRI Manokwari. Saya Tesalita Meser pamit dan sampai jumpa pada podcast RRI Manokwari selanjutnya.